Kita akan membahas contoh-contoh soal pertidaksamaan kuadrat yang saya susun atas dasar tipe-tipe soalnya. Total ada 7 soal yang saya bagi dalam 2 video. Ini adalah video yang pertama terdiri 4 soal, dan di video bagian kedua ada 3 soal. Teman-teman perlu melihat semuanya agar pemahamannya menjadi utuh ya. Pertidaksamaan kuadrat ini menjadi modal yang penting untuk mempelajari pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional matematika wajib kelas 10. Oke, kita mulai. Petunjuknya untuk pertidaksamaan kuadrat adalah pastikan terlebih dahulu ruas kanan itu 0. Nah, nomor 2 ini berarti sudah benar. Nomor 1 belum. Agar menjadi 0, maka ini perlu kita kurangi 6x. Semua ruas kurangi 6x. Ruas kiri menjadi negatif 6x positif 8. Ruas kanan dikurangi 6x jadi 0, ini tetap ya. Atau mungkin teman-teman terbiasa pindah ruas, silakan ya. Kemudian pastikan juga koefisien dari x kuadrat itu positif. Nah, yang ini udah benar, 1x kuadrat positif. Yang ini belum. Agar menjadi positif, ini kita kali dengan negatif 1 ya. Semua ruas kita kali negatif 1 menjadi, nah ini menjadi negatif 7x negatif 4. 0 kali negatif 1 tetap 0. Hanya kita mesti hati-hati, perkalian dengan bilangan negatif atau pembagian dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan ini harus dibalik. Nah, gitu. Khusus yang kali atau bagi dengan negatif, teman-teman. Kalau kita kali dengan positif atau dibagi positif, tanda pertidaksamaan tetap, nggak usah diubah. Ditambah atau dikurang juga tetap ya. Oke, selanjutnya ruas kiri harus dalam faktor-faktor. Nah, ini harus dalam faktor-faktor. Kita faktorkan. Nah, teman-teman perlu mempelajari pemfaktoran ya. Saya sudah membuat video tentang pemfaktoran. Saya rasa itu cukup mudah. Silakan teman-teman lihat di sana ya. Oke, ini kita faktorkan. X kuadrat, kita bikin X. Ini X. Untuk yang 2x kuadrat ini, bisa seperti ini teman-teman. 2x per 2. Ini yang saya tawarkan di video saya ya. Atau kalau enggak, bisa juga seperti ini. 2-nya di luar, x, sini x. Seandainya ini 3x kuadrat, maka ini 3x per 3. Nah, kayaknya teman-teman perlu lihat video saya deh tentang pemfaktoran ya. Silakan lihat ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalikan ini dengan sini. 8 ya. Nah, jika kita data, itu merupakan perkalian 1 dengan 8, kalau tidak 2 dengan 4. Ini sama. Ternyata 8 juga ya. Nah, ini merupakan perkalian 1 dengan 8, kalau enggak 2 sama 4. Berikutnya kita lihat, ini positif teman-teman. Berarti yang akan kita cari adalah yang jumlah. Berapa jumlahnya? 6. Nah, yang jumlahnya 6 tentu yang ini ya. Lebih tepat, negatif 6. Berarti 2 ini negatif, 4 ini juga negatif. Nah, kita tuliskan di sini. Inilah dia faktornya. Bagaimana dengan yang ini? Sama. Hanya kalau positif itu jumlah, ini negatif. Berarti selisih. Berapa selisihnya? 7. Nah, berarti yang atas ya. Lebih tepat negatif 7. 8-nya negatif, 1 ini harus positif. Kita letakkan di sini. Positif 1, negatif 8. Jika kita pakai yang sini, maka 2 udah di luar. Positif 1 harus per 2.
karena ini 2 ya teman-teman ya. Negatif 8 juga per 2 atau negatif 4. Positif 1/2, negatif 8/2. Seandainya di sini 3x kuadrat, maka ini 3 teman-teman. Berarti ini per 3, ini per 3. Seperti itu ya. Sebetulnya ini dan ini sama teman-teman. Coba lihat ini kalau disederhanakan, yang bisa dibagi 2 itu yang sini ya. Berarti yang ini tetap bagi 2 itu x negatif 4 ya. Nah gini. Coba lihat ini, kalau kali ke dalam kan jadi 2x tambah 1. Nah kan sama. X negatif 4-nya sama. Langkah berikutnya, setelah difaktorkan, gambarkan nilai ruas kiri pada garis bilangan. Nilai ruas kiri, teman-teman. Nah, yang ruas kiri ini. Kalau kasus ini, kita ambil yang sini ya. Akan kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, gini. Pertama, tentukan dulu kapan ini 0. X kurang 2 dikali X kurang 4 ini akan 0 kalau salah satu dari ini 0, teman-teman. X kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya 2. Itu namanya pembuat 0 ya. Atau kalau enggak dari sini, berarti X-nya 4. Letakkan di sini. 2 itu yang kiri, 4 yang kanan. Persis di sini, teman-teman, nilai dari ruas kiri yang kita kasih kotak merah itu nilainya 0. Nah, selain di situ berarti enggak 0. Tidak 0 itu bisa positif, bisa negatif. Sementara yang ini kapan 0? Kalau X-nya negatif setengah. Dari sini, jika X-nya 4. Nah, negatif setengah yang kiri, 4 yang kanan. Persis di sini, nilai dari ruas kiri itu akan 0. Nah, selanjutnya menentukan selain di sini, teman-teman, itu kita bisa melihat dari bentuk terakhir. Lihat koefisien X-nya. Positif. Positif. Hasil kalinya positif. Sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Nah, di sini positif. Atau kalau tidak, kita bisa melihat pangkat terbesar. Positif nih. Berarti yang kanan positif. Ini pun sama. Bentuk terakhir positif. Kali positif, maka yang kanan positif. Atau pangkat terbesar dari X, tapi dengan tanda pertidaksamaan yang sama. Jadi jangan yang sini ya. Nah, yang ini. Positif nih. Nah, yang kanan ini positif. Selanjutnya, karena semua faktor-faktor ini pangkatnya 1, ganjil, maka ini pasti ganti-ganti tanda. Positif, negatif, positif. Seandainya pangkatnya genap, misalnya nih, X negatif 4, kuadrat, nah, pangkat 2. Nah, berarti yang dipisahkan oleh 4 itu harus sama tandanya, teman-teman. Positif, sini positif. Seandainya negatif, ini juga negatif. Berhubung ini pangkatnya ganjil ya, dia pasti ganti-ganti tanda. Bagaimana dengan yang sini? Nah, ini juga pangkatnya ganjil tuh. Pasti ganti-ganti tanda. Nah, ini adalah nilai dari ruas kiri. Nah, sekarang baru bisa kita simpulkan ya, yang keempat ini. Yang dikehendaki soal kan yang kurang dari 0 nih, yang nomor 1 nih. Nah, itu kan negatif. Sama dengan 0, berarti dan 0. Nah, kita cari yang negatif itu di sini. Yang 0 itu persis di 2 sama 4. Dan untuk menandakan 2 sama 4 itu ikut, teman-teman, itu ditebalkan seperti ini. Kalau yang ini, nomor 2, yang kita cari yang mana nih? Lebih dari 0 itu positif ya. Berarti negatif setengah ke kiri. Atau 4 ini ke kanan. Hanya yang positif, teman-teman. Yang 0 enggak, karena ini enggak ada sama dengan. Artinya negatif setengah sama 4 ini enggak ikut. Untuk menandakan tidak ikut, maka ini tidak ditebalkan. Harus seperti ini. Ya, berbeda sama ini ya. Dah, berarti ketemulah himpunan penyelesaiannya, yaitu himpunan X anggota bilangan real dengan X-nya itu di sini. Di antara
2 dan 4. 2-nya ikut dan 4 itu juga ikut. Atau jika ditulis dalam bentuk interval, berarti ini adalah interval dari 2 sampai 4. 4-nya ikut ada sama dengan berarti kurung siku. 2 juga ada sama dengan kurung siku. Seandainya dia tidak sama dengan harus kurung biasa, teman-teman. Ini yang nomor 2, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X anggota bilangan real dengan X-nya itu di kirinya negatif setengah. Berarti X yang kiri itu artinya X yang kecil, teman-teman. Nah, ini nggak ada sama dengan ya. Terpisah berarti atau X-nya di kanan 4. Nah, X yang kanan itu artinya X-nya yang besar. 4 yang kecil ya. Ini juga nggak ada sama dengan. Penulisan dalam bentuk interval, yang ini berarti paling kiri itu negatif tak hingga, paling kanan itu negatif setengah. Nah, ini nggak ada sama dengan tuh harus kurung biasa. Bedakan sama ini ada sama dengan kurung siku ya. Negatif setengah itu nggak pernah sama dengan, teman-teman, berarti harus kurung biasa. Itu yang sini. Terpisah gabungan, ini berarti dari 4 sampai tak hingga. Ini juga nggak ada sama dengan ya. Nah, ini yang nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya, soal ketiga. Jika ada teman-teman yang berpikir ini diakar menjadi X, ini diakar jadi 3, maka ini adalah contoh penyelesaian yang kurang tepat. Hati-hati, teman-teman. Termasuk nomor 4. Misalnya jika ada yang berpikir semuanya dibagi X, atau X-nya dicoret ya. Jadi 2X lebih besar sama dengan 5, sehingga X lebih besar sama dengan 5/2. Ini juga penyelesaian yang kurang tepat. Bagaimana lebih tepatnya? Tetap ruas kanan ini dibikin 0. Nah, berarti ini menjadi X kuadrat dikurang 9. Nah, gini teman-teman. Nah, terus difaktorkan. Kita ingat jika ada kuadrat seperti ini, dikurang itu difaktorkan menjadi A tambah B dikali dengan A kurang B, teman-teman. Sebetulnya 9 itu 3 kuadrat. Berarti ini X kuadrat kurang 3 kuadrat. X sama 3-nya ditambah dikali X kurang 3. Nah, pemfaktorannya seperti ini. Kita gambarkan nilai ruas kiri ini pada garis bilangan. Kapan akan 0? Ini kalau X-nya negatif 3. Dan dari sini kalau X-nya 3 ya. Nah, persis di sini nilai ruas kiri ini 0. Lihat koefisien X positif, positif, maka yang kanan positif. Atau kalau enggak pangkat terbesarnya ini ya, positif. Ini semuanya pangkat 1, pasti ganti tanda. Dah, yang diminta soal adalah yang kurang dari 0 itu negatif. Nah, berarti yang sini. Dan ini enggak ada sama dengan, artinya yang menyebabkan 0 ini enggak ikut. Berarti harus tandai dengan seperti ini, tidak ditebalkan ya. Himpunan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real dengan X-nya itu di antara negatif 3 dan 3. Penulisan dalam bentuk interval, ini dari negatif 3 sampai 3 ya teman-teman ya. Tidak ada sama dengan, berarti harus kurung biasa. Seperti ini. Yang nomor 4 ini sama, yang benar itu ruas kanan dibikin 0. Nah, baru difaktorkan. Lihat ada yang sama-sama X. Atau semua suku ini dan ini bisa dibagi X, ya kan? Nah, artinya X-nya keluar, teman-teman. Agar menjadi 2X kuadrat, X ini dikali dengan 2X. Agar menjadi negatif 5X, X ini dikali dengan negatif 5. Nah, inilah dia faktornya. Kita gambarkan pada garis bilangan nilai dari ruas kiri. Kapan ini akan 0, teman-teman? Kalau salah satu dari ini 0. Jika X-nya itu 0, maka X 0 itu sendiri. Jika 2X negatif 5 yang 0, berarti 2X-nya adalah 5, X-nya 5/2. Berarti 0 dan 5/2 ya. Nah, sini. Persis di sini nilai ruas kiri ini adalah 0. Lihat, X pangkat terbesar positif nih.
Nah, berarti yang kanan positif. Semuanya ini pangkat 1 ya, pasti ganti-ganti tanda. Yang diminta soal yang mana? Lebih dari 0 itu positif, sama dengan 0, berarti 0. Yang positif adalah 0 ke kiri, dan 5/2 ke kanan. Yang 0 persis di 0 ini, sama persis di 5/2. Nah, bedakan dengan ini teman-teman ya. Ini nggak ada sama dengan ya. Oke, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X anggota bilangan real dengan X-nya di kirinya 0, 0-nya ikut, terpisah berarti atau X-nya di kanan 5/2. Dengan 5/2-nya ini ikut ya. Penulisan dalam bentuk interval, yang ini berarti paling kiri itu negatif tak hingga sampai 0. Ini ada sama dengan 0-nya, negatif tak hingga itu nggak pernah sama dengan. Digabung ya kalau terpisah ya. 5/2 paling kanan tuh berarti tak hingga. Nah, ini ada sama dengan tak hingga itu nggak pernah ya teman-teman ya. Dah, indah dia penyelesaiannya. Oke, bagi teman-teman yang ingin memahami lebih, silakan dicoba lagi soal ini, dikerjakan, nggak usah lihat pembahasannya udah lancar atau belum. Dan kalau sudah, saya sudah siapkan 4 buah soal untuk teman-teman berlatih. Nah, ini dia. Silakan ya dilatih teman-teman, mudah-mudahan tidak ada kendala. Dan ini adalah 3 buah soal yang akan saya bikin di video berikutnya teman-teman. Teman-teman yang ingin mencoba juga sangat bagus. Nanti silakan dilihat. Ternyata ada perbedaan teman-teman ya. Dan pembahasannya teman-teman perlu lihat di video yang akan datang. Oke, jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang, siapa tahu mereka memerlukan video ini. Terima kasih.